Pernah lihat orang-orang yang sudah jompo, mohon maaf, yang anaknya sudah pergi semua, sudah bisa ngurus dirinya sendiri. Akhirnya yang dilakukan oleh maaf orang-orang yang sudah tua, yang sudah jompo apa kira-kira? Ngurus tanaman. Ya kan ya, itu paling bagus. Kenapa? Karena dia harus ngurus sesuatu. Karena ada mawaddah. Manusia kalau tidak bisa menumpahkan wood atau rasa cinta itu, dia stres malah. Paham ya? Pengen mencintai tapi belum ada. Nah itu stres tuh. Saya udah tahu konsepnya Ustadz, tapi belum ada aja suaminya. Nah itu yang menjadi masalah. Nah makanya di dalam pernikahan itu ada mawaddah, yaitu adalah rasa cinta yang harus kemudian disampaikan satu sama lain. Seorang laki-laki bagi seorang istrinya, seorang istri bagi seorang suaminya. Jangan kira kita tuh cuma perlu dicintai, kita itu juga perlu untuk mencintai. Dan cara mencintai yang paling bagus adalah di dalam rumah tangga. Karena mencintai itu buat kita waras. Itulah kenapa orang-orang sudah tua tuh seneng untuk melihara sesuatu. Karena anaknya sudah gak bisa dipelihara lagi. Paham maksud saya? Ya semuanya, bukan hanya ibu-ibu. Saya pun kalau udah tua begitu. Buktinya apa? Saya sudah lumayan tua. Udah hampir 40, lihat tanaman di rumah saya. Saya pelihara semua. Gitu kan. Daripada pelihara istri orang gitu kan ya. Atau pelihara yang gak halal gitu, mendingan pelihara pohon gitu kan ya. Nah maksudnya gini, di dalam rumah tangga ada mawaddah warahmah. Apa bedanya Ustadz mawaddah sama rahmah? Mawaddah adalah sebuah perasaan bergejolak yang berbentuk cinta. Sedangkan rahmah itu lebih kepada rasa kasihan, lebih kepada compassion kalau orang-orang barat bilang, lebih kepada rasa yang berterus-terusan, yang bukan bergejolak. Artinya contoh gini, kalau ada orang yang baru nikah, nah itu lebih banyak mawaddahnya itu biasanya. Tapi kalau orang sudah mulai agak dewasa, nah itu lebih banyak rohmahnya gitu kan ya. Dia mungkin gak selalu harus pegang tangan istrinya, gak harus selalu gandeng istrinya, tapi perhatian pada istrinya lebih. Dia tahu istrinya suka apa, kadang-kadang dia beliin. Dia tahu istrinya gak suka apa, kadang-kadang maka dia tidak melakukannya. Itu adalah konsep mawaddah warahmah. Bisa dipahami ya. Maka dari mawaddah itu mereka bisa punya keturunan. Itu salah satu tujuan dalam pernikahan. Maka pernikahan di dalam konsep Islam, ketika dia tahu, maka dia bisa lebih langgeng seharusnya daripada pernikahan-pernikahan yang gak ada konsep. Makanya orang-orang bilang, saya sudah 3 tahun Ustadz menikah dan sekarang saya sudah tidak punya lagi rasa kepada istri saya. Kenapa? Karena konsepnya udah gak ada. Paham ya? Begitu Anda lepas konsep ini, mendadak bisa jadi rumput tetangga lebih hijau. Bisa jadi kemudian Anda mau sendiri, atau bisa jadi Anda mau melakukan maksiat. Karena nggak ada konsep dalam kehidupan. Saya nanya pada orang beberapa yang maksiat, yang selingkuh. Lalu kemudian saya tanya, kenapa kamu selingkuh? Ya saya tuh di rumah nggak dipenuhi, maka saya cari di luar. Kan gitu. Konsepnya berarti pernikahan cuma masalah fisik kan? Ketika fisiknya nggak dapat, akhirnya dia cari di luar. Nggak ada konsep sakinah, nggak ada konsep misalnya mewujudkan kemudian rumah sebagai perjuangan, generasi ke depan harus dididik dan seterusnya. Itu nggak ada. Tapi kalau di dalam Islam, konsep itu ada. Bahwasanya rumah suami istri itu kayak benteng. Kita tuh lagi kemudian buat benteng di mana kita membesarkan anak-anak kita, lalu mengajari mereka dengan sesuatu yang kita yakini. Gitu maksudnya. Maka ketika kita ribut sedikit dengan istri, contoh mohon maaf, istri lagi nggak mau, suami lagi mau, maka dia nggak serta-merta jajan keluar. Cuma gara-gara omongan di rumah saya tidak dipenuhi, maka saya cari di luar. Ini alasan macam apa? Gitu kan ya. Ini cuma orang bajigur aja yang cuma beralasan seolah-olah benar, paham ya maksudnya? Karena tidak ada konsep dalam pernikahan. Bisa difahami sampai di sini? Saya tanya sama istrinya, apa benar kamu tidak memenuhi suamimu? Dia bilang, lah suami saya mintanya jam 2 malam. Lagi pula saya tuh lagi stres, dia nggak perhatian sama saya. Terus saya lihat ternyata di situ di sebelahnya ada bir. Paham sampai di sini? Apa konsep dalam kehidupan dia? Lah berarti ingat ya. Problem dalam rumah tangga itu nggak satu yang salah. Pasti dua-duanya yang salah. Lah satu mau, satu nggak mau. Lah nggak mau terus minum bir. Dia juga nggak ngerti konsep dalam pernikahan seperti apa. Maka ini problematika dalam rumah tangga. Marahan nih, sudah nggak ada yang mau minta maaf. Paham ya? Ya udah nggak mau minta maaf. Gua cari di luar. Gitu kan ya. Udah silakan aja gitu kan ya. Yang penting lihat nih anak-anakmu nanti kayak apa. Coba, ini pernikahan macam apa saling ngancem dalam rumah tangga? Harusnya ya. Konsep Islam itu coba lihat. Bagaimana konsep Islam lagi? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, wahai laki-laki, lihat baik-baik. Laki-laki, ar-rijalu, kamu itu laki-laki. Dan namanya laki-laki qawwamuna 'alan nisa.
Qawwam artinya adalah yang senantiasa ada dan hadir, bukan pemimpin ya. Pemimpin itu bukan arti awal daripada qawwam, bukan. Arti awalnya adalah dia berdiri dan senantiasa ada. Seperti ini loh, pilar-pilar ini namanya qawwam. Qawwam itu kayak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu pilar. Bayangin kalau dia libur untuk berdiri, kira-kira gimana? Ambruk. Itulah rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki berarti nggak boleh capek. Jadi laki-laki harus senantiasa berdiri. Jadi laki-laki tidak boleh letih dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa berarti adalah laki-laki senantiasa ada buat wanita, menjadi sandaran baginya, menjadi pelindung baginya, yang terakhir menyakitinya dan yang pertama ada untuk membantunya. Paham sampai di sini? Itu laki-laki. Itu konsep Islam tuh. Islam ngasih konsep kepada kita. Laki-laki adalah orang yang senantiasa support. Maka dia nggak boleh bilang, gua support terus, gua support terus. Terus yang support gue siapa? Lu laki-laki, Pak. Paham nggak maksudnya? Lah kok laki-laki minta disupport? Lah Allah sudah bilang kamu itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya adalah laki-laki supporternya perempuan. Karena perempuan itu boleh down. Laki-laki yang nggak boleh down, gitu kan ya. Nah itu konsep di dalam Islam. Bima fadallallahu ba'dahum ala ba'din. Kenapa? Karena Allah melebihkan laki-laki daripada wanita. Apa yang dilebihkan? Mohon maaf, laki-laki dilebihkan akalnya dalam belajar. Makanya laki-laki senantiasa lebih mudah belajar agama daripada perempuan. Bukan berarti saya bilang perempuan gak bisa belajar agama. Buktinya Bunda Aisyah pintar banget. Tapi laki-laki memang dilebihkan. Kalau gitu perempuan kelebihannya apa? Ngomong. Loh emang itu bukan kelebihan, itu kecerdasan bahasa itu yang tidak akan pernah bisa disaingi oleh laki-laki. Kan kita sudah dijelasin bima fadallahu ba'dahum ala ba'din, artinya adalah Allah melebihkan satu di antara yang lain. Berarti perempuan ada lebihnya dari laki-laki dan laki-laki ada lebihnya daripada perempuan. Tapi dalam hal pernikahan laki-laki harus belajar lebih banyak. Kenapa? Dia yang tanggung jawab kepada istrinya. Begitu istrinya tidak bisa, maka salahnya pasti salah suami. Kenapa? Bima fadalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi kalau seandainya istri Anda bantah sama Anda, nggak usah cari siapa-siapa yang salah, Anda yang salah. Kenapa? Karena Anda laki-laki gitu kan ya. Lu lihat aja, jangankan dalam rumah tangga, Anda naik motor ke depan gitu kan ya. Ada ibu-ibu baru muter balik gitu kan ya. Dia di sebelah kanan, terus dia langsung mau ke kiri, nabrak Anda. Yang salah siapa? Ya Anda lah gitu kan ya. Karena Anda laki-laki gitu kan ya. Nah, memang begitu. Jadi laki-laki itu memang harus punya beban lebih besar. Gitu kan ya, jangan dia yang salah Ustadz karena dia nggak pakai sen, udah diem aja daripada masalah tambah banyak, paham ya? Nah ini adalah memang tugas laki-laki. Tugas laki-laki itu harus memang punya beban di bidang itu. Bima fadalallahu ba'duhum ala ba'din, artinya laki-laki yang punya kewajiban untuk menafkahi, memberikan ilmu, mendidik, mengarahkan. Karena Allah tahu perempuan itu seringnya begini-begini, paham ya? Jadi ya jangankan di dalam ilmu agama, dalam kehidupan, di mall aja begitu. Tadi bukannya kita mau belanja, iya tapi mampir dulu gitu kan ya. Masalahnya mampir-mampir belanjanya nggak jadi. Lah ya udah, karena kita laki-laki kita paham ya. Kita arahkan nanti aja ya gitu kan ya. Nanti aja abis belanja, kalau belum capek baru kita ke toko kan itu kan ya. Tapi kan kita punya strategi. Kalau ini sudah mau jemput anak nih ya, misalnya gitu. Mengarahkan tugas laki-laki. Bima fadalallahu ba'dahum ala ba'din. Lalu kemudian yang ketiga, wa bima anfaqu min amwalihim. Yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa yang saya bacakan tadi, 3 tugas laki-laki dalam konsep pernikahan Islam. 1, supporter bagi istri, qawwam supporter dan pemimpin tentu saja. Yang kedua, mendidik perempuan, mengarahkan perempuan karena Allah lebihkan dia terhadap perempuan dalam bidang pengurusan dan pengarahan. Yang ketiga, wabima anfaqu min amwalihim, karena dia memberikan nafkah bagi perempuan. Itu konsep Islam. Jadi konsep Islam, laki-laki nyari nafkah itu nggak usah lagi dipertanyakan. Jadi nggak ada lagi, Ustadz, saya tuh berkeluarga, tapi kok suami saya tuh kerjaannya di rumah terus pelihara burung, nggak mau kerja misalnya. Ngapain Ustadz dia itu Ustadz? Nah ini nggak ada lagi pertanyaan di dalam Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam semua laki-laki itu wajib nyari nafkah. Gitu kan ya, ini jelas ya, ini bagian bapak-bapak, nanti bagian ibu-ibu ada lagi, tenang. Nah, ini kan bapak-bapak yang diserang terus nih, nanti ada bagian ibu-ibu. Yang jelas seorang laki-laki memang akan nyari nafkah.
Wabima angfakum min amwalihim, maksudnya adalah laki-laki senantiasa provide dalam bidang finansial. Maka ketika seseorang ibu-ibu nanti nyiapin anak laki-lakinya untuk menikah, pastikan mereka sudah lulus 3 ini. 1, mereka bisa jadi supporter bagi perempuan. Yang kedua, mereka punya ilmu untuk mengarahkan dan mendidik serta membimbing perempuan. Yang ketiga, mereka beres urusan finansial. Kenapa? Karena itu tugas laki-laki. Ustadz, katanya nikah tuh nggak perlu kaya. Betul, yang perlu nyari nafkah. Paham ya? Karena nyari nafkah nggak sama dengan kaya. Lalu tugas perempuan apa konsepnya Ustadz? Tugas perempuan konsepnya adalah Allah sampaikan fasolihatu. Maka perempuan itu, jadi gini, coba lihat ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kan awalnya kan ayatnya kan ya. Surat An-Nisa 34 awalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atau supporter bagi perempuan. Berarti harusnya kalau perempuan Allah sebut. Dan perempuan itu kan gitu ya? Enggak. Allah enggak bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa terus lalu an-nisa'u bla bla bla, enggak. Tapi Allah langsung katakan fasolihatu. Artinya adalah apa? Perempuan tuh enggak usah disebut. Perempuan enggak usah disebut karena Allah langsung gantikan posisi perempuan dengan orang yang memperbaiki. Jadi posisi perempuan di dalam keluarga adalah Anda itu harus jadi orang yang senantiasa memperbaiki. Paham maksudnya? Karena laki-laki itu nggak paham. Laki-laki itu nggak ngerti. Perempuan itu adalah tanah tempat tumbuh. Dia memperbaiki segala sesuatu. Maka perempuan fungsi pertama di dalam keluarga adalah dia jadi orang yang memperbaiki. Membuat segala sesuatu jadi baik. Tempat kembali. Paham ya? Nah sehingga mikirlah gimana caranya menjadi tempat kembali. Termasuk fasolihatu adalah konsep di dalam Islam. Anda harus terus menerus menerima maaf. Atau bahkan Anda yang meminta maaf terlebih dahulu. Karena itulah cara memperbaiki. Jangan ngarapin laki-laki. Laki-laki udah punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya berdiri, nggak duduk-duduk gitu kan ya. Kayak pilar ini loh, nggak boleh capek. Coba bayangin. Dia nggak boleh capek. Harus ngarahin terus menerus. Nggak boleh kemudian, nggak boleh dia merasa lelah ketika mengarahkan perempuan. Harus nyari nafkah. Maka balaslah dengan menjadi tempat terbaik bagi mereka untuk kembali. Dia memang nggak boleh capek, tapi mbok yao dilayani, mbok yao kemudian dimengerti, mbok yao dikasih terima kasih, apresiasi. Bisa paham ya? Ustadz, kata Ustadz kan itu kewajiban dia nyari nafkah. Kenapa harus kita yang minta maaf duluan? Kenapa kita harus terima kasih? Itulah namanya fasolihat. Fasolihat artinya laki-laki itu punya masalah di luar, ngelihat Anda masalahnya hilang. Bukan nambah gitu kan ya. Pah itu gitu kan ya, tetangga. Kapan kita ganti mobil kayak tetangga misalnya, nambahin beban. Dia lagi diem-diem, dia lagi stres mikirin kemudian bayar listrik gimana, mau minjem temannya 100 atau enggak gitu misalnya. Nah ini adalah yang harus dibantu. Udah Pak, enggak apa-apa, Allah pasti adil. Kalau seandainya ini enggak berhasil, pasti ada cara lain Allah yang bisa buat kita berhasil. Pokoknya Papa lagi ngapain aja, Mama akan dukung. Pokoknya papa lagi susah kayak apa, udah nggak apa-apa, yang penting kan ada mama. Kan gitu misalnya. Ini kan adalah fasolihat, qonitat. Yang kedua adalah fungsi perempuan dalam rumah tangga beribadah pada Allah. Kenapa? Karena ibadahnya dia kepada Allah akan memudahkan kehidupan rumah tangganya. Karena laki-laki sudah banyak tugas, maka kata Allah, perempuan bo ya jadi yang memperbaiki dan beribadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah adalah bentuk syukur dia kepada suami. Fasolihatu qonitatun hafidhatul lil ghaib, dan jaga dirinya sebagaimana Allah jaga dia. Apa yang dijaga? 2. 1, harta suaminya. 2, kehormatan suaminya. Apa yang pertama? Harta suaminya. Yang kedua, kehormatan suaminya. Alhamdulillah Ustadz, saya tuh punya istri sangat pintar untuk nyari uang. Alhamdulillah. Terutama saya sembunyiin di mana saja dia sudah tahu kan gitu kan ya. Itu termasuk ya. Jadi menjaga harta suami artinya mengelola harta suami. Artinya bagaimana caranya memanfaatkan harta suami sebaik-baiknya. Itu adalah menjaga harta suami. Yang kedua, menjaga kehormatan suami. Bagaimana cara menjaga kehormatan suami? Nih ibu-ibu saya mau kasih tahu. Orang zaman dulu bilang begini. Orang zaman dulu ya bilang gini. Laki-laki itu gampang. Laki-laki itu gampang. Kenapa? Mereka itu simple. Mohon maaf. Kalau kasurnya sudah selesai, makannya sudah selesai, dia hidup bahagia. Betul nggak Pak? Oh betul, langsung.
Jelas ya? Maka saya tuh udah tahu tuh kalau ada di kantor laki-laki bermasalah cuma dua. Satu, dia pasti nggak makan atau duitnya masalah. Dua, jatah nggak dapat. Jelas ya sampai di sini ya. Nah maka kita harus ngerti tuh bahwasanya ketika Allah menyampaikan hafizah, menjaga kehormatan suaminya, salah satunya adalah dengan menjaga ya mental dia tadi. Jelas ya. Laki-laki itu nggak rumit. Membuat laki-laki senang dan bahagia itu cuma dua itu aja. Penuhi kemudian kasurnya, penuhin kemudian makannya. Selesai ada urusannya. Nggak seperti perempuan, selain juga memenuhi kemudian mentalnya, menjaga perasaannya, membelikannya tas yang baru, juga memperhatikan sepatunya jangan sama terus, juga melihat peka dia lagi mau makan apa hari ini gitu kan ya. Itu banyak banget dan listnya panjang, paham ya? Kalau nggak ibu-ibu nggak bahagia. Pastikan dia mendapatkan belanjaan yang pas dan pastiin keranjang belanjanya senantiasa terisi dan seterusnya. Ini perempuan, pastiin bajunya mix and match dan seterusnya gitu kan ya. Ini problematika yang beda antara laki-laki dan perempuan. Maka hafizat artinya adalah orang yang menjaga harta dan menjaga kehormatan suaminya. Pertama dengan memperhatikan keperluan suaminya dalam penjagaan mentalnya. Kedua, jangan sampai suaminya itu dapat fitnah tentang dia. Sampai di sini paham? Contoh, kalau tidak ada suami maka jangan berani-berani masukin laki-laki ke rumah. Ustadz itu kan om saya, walaupun omnya. Nggak boleh, itu contoh hafizat. Kenapa? Karena yang kayak gini-gini itu bisa berakibat fatal bagi rumah tangga. Ingat ya, laki-laki senangnya cuma dua. Satu urusan kasur, dua urusan dapur atau makan. Itu kan ya, maka dua ini selesai, semuanya selesai. Tapi kalau ada masalah di dua ini, mereka bisa masalah betul. Maka harus jaga betul, jangan sampai berhubungan dengan orang yang suami nggak suka. Ada orang-orang yang suami nggak suka, jangan pernah dihubungin, jangan pernah berhubungan langsung. Minta kemudian dengan cara yang lain atau diskusikan dengan suami, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Kalau orang ini aman atau enggak, menurut kamu seperti apa dan seterusnya. Itu dimaksud dengan hafizat, menjaga diri dia dan harta suaminya serta menjaga kehormatan suaminya. Itu adalah konsep di dalam Islam. Syariatnya gimana Ustadz? Banyak. Itu kita baru bahas gambaran, baru bahas konsep. Beda nggak dengan konsep barat? Beda jauh. Di dalam konsep barat ada yang menganggap perempuan cuma pembantu. Bahkan sekarang gara-gara perempuan dianggap pembantu terus perempuan bilang gak mau saya kalau gitu. Saya harus jadi sama kayak laki-laki, bahkan lebih hebat daripada laki-laki. Gitu kan ya? Maka perempuan zaman sekarang gak mau nikah lagi. Kenapa? Dia menganggap pernikahan adalah, mohon maaf, prostitusi yang legal. Begitu memang lah, feminis di barat harus mau jadi gini. Feminis di barat bilang selama ada institusi pernikahan, selama itu kita tertindas. Karena pernikahan adalah cara laki-laki menindas kita. Itu kata mereka. Kenapa? Nggak ada konsep dalam pernikahan. Kalau ada konsep, Bapak Ibu sekalian, nih saya kasih tahu ya, laki-laki itu nggak pernah mau untuk dibawa seseorang. Tapi ketika dia sudah ngerti konsep pernikahan, maka dia katakan, nggak apa-apa, saya laki-laki. Karena saya laki-laki, kalau istri saya ada yang salah, saya yang salah. Gitu kan ya, karena dia ngerti konsep. Ibu-ibu kalau nggak ngerti konsep, maka ngurusin anak jadi kayak sebuah perbudakan. Saya nggak digaji, ini kerjaan 24 jam, bebannya banyak. Kalau ibu nggak ngerti konsep Islam, maka nurut sama suami adalah seolah-olah tidak emansipasi wanita. Maka seolah-olah adalah sebuah perendahan terhadap martabat wanita. Melahirkan dan mengandung seolah-olah adalah sebuah perbudakan terhadap perempuan. Tapi kalau bapak ibu ngerti konsep di dalam Islam, Masya Allah, ibu ngandung itu, ibu bersyukur pada Allah. Kenapa? Konsep di dalam Islam, mengandung adalah kesempurnaan yang Allah berikan pada wanita. Yang Allah nggak kasih pada laki-laki. Kenapa namanya rahim? Tahu? Karena rahim itu adalah bagian yang langsung dinamakan dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka ketika seorang wanita mengandung, Allah memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa bagi dia. Malaikat tiap hari mohon ampun kepada dia. Ya Allah, ibu fulanah ya Allah, ini lagi mengandung. Ampuni dosa-dosa dia ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan dia ya Allah. Begitu dia merasakan sakit mau melahirkan, maka kemudian malaikat-malaikat lebih beristighfar lagi bagi dia. Setiap kesakitan yang dia rasakan itu gugur kemudian seluruh dosa-dosanya tuh. Ketika kemudian anaknya lahir, maka Nabi menyampaikan kepada kita, maka anaknya lahir dalam keadaan fitrah, ibunya pun juga balik dalam keadaan fitrah. Kalau meninggal, ibunya mati syahid. Kalau anaknya yang meninggal, anaknya nunggu dia di surganya Allah, dikumpulkan sekeluarga di surganya Allah kalau orang tuanya ridho. Kurang apa konsep di dalam Islam? Beda dengan konsep orang-orang barat. Konsep orang-orang barat, mereka nggak mau lah, ngapain sakit kayak gitu? Tahu sakit melahirkan kayak apa? Katanya setara dengan 32 tulang patah.
Saya nggak tahu sih, karena nggak pernah patah tulang juga saya, itu kan ya. Tapi yang jelas ya sakit, ya karena saya pernah dicakar sama istri saya sampai tangan saya berdarah, gitu kan ya. Katanya dia sakit, iya sakit, tapi konsep di barat sakitnya useless, sakitnya for nothing, nggak dapat apa-apa. Yang dapat anak tiba-tiba jadi monster, yang orang tuanya bilang, andai gue gugurin lu. Paham ya? Karena gak ada konsep. Di dalam Islam konsepnya sangat jelas. Bagaimana keluarga, bagaimana pernikahan, bagaimana punya anak. Nah, konsep-konsep ini gak akan bisa untuk dicapai sebelum kita melaksanakan syariat. Maka syariat itu cuma kayak pembatas-pembatas supaya kita itu maju kepada konsepnya. Seperti apa misalnya syariatnya? Misal sederhana, di dalam rumah tangga, laki-laki punya kewajiban, perempuan punya kewajiban, kan gitu kan ya. Nah, kewajiban itu dilaksanakan. Maka selama syariat itu dilaksanakan, konsep itu insya Allah akan jadi. Gitu ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita insya Allah akan lanjutkan dalam tanya jawab. Yang penting ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang ngerti bahwa konsep Islam terus dipahami dulu. Kalau konsep Islam nggak dipahami, ya itulah kenapa banyak orang-orang Muslim tapi nggak seperti yang kok saya tuh ngelihat orang nikah nggak sebagus yang Ustadz sampein tadi. Iya karena nggak ngerti konsepnya itu, gitu kan ya. Laki-lakinya yang nggak ngerti, perempuannya yang nggak ngerti. Makanya harus belajar konsep yang benar, baru melaksanakan syariat supaya konsepnya itu jadi. Oke, silahkan saya kembalikan pada panitia kalau ada yang mau sedekah yang mau dikumpulkan. Karena insya Allah Bapak Ibu sudah menyiapkan sedekah terbaik. Kita terus menerus untuk membangun masjid, untuk meramaikan program-program kita. Sebagaimana yang Ibu dan Bapak sudah tahu, kita senantiasa rutin untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas masjid untuk kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Juga program-program masjid kita genjot terus gitu kan ya, supaya bisa lebih bermanfaat bagi seluruh umat.